cedera, ya cedera. Itu yang saya bilang. Resiko cedera tidak hanya pada Ole. Kemarin Ragnar cedera. Nggak ada yang nyarain Ragnar, nggak ada yang nyarain timnya, ya nggak? Betul nggak? Resiko cedera semua pemain ada. Gitu. Dehan sekarang belum bisa main. Terus disalahin Dehannya, disalahin klubnya, kan enggak dong. Nah, terus nanti bilang gini, Erick Thohir anti kritik, ya salah lagi gitu. Kenapa sejak awal kita bilang kita perlu regenerasi timnas? Kenapa kita siapkan U17, U20, U23? Betul nggak? Siapa tahu dari U23 ini ada yang ke senior. Betul kan? Kemarin seperti Coach Patrick pilih Beckham, kan saya juga surprise. Ya. Tapi kan bagus buat Beckham. Ya kan? Nah, siapa tahu nanti tiba-tiba ada U20 kepilih atau U23 kepilih. Ingat loh, U23 kita rata-rata umurnya juga umur 20,74. Ya, di bawah 21. Inilah regenerasi yang disiapkan PSSI. U17, U20, U23 untuk melapis tim senior. Dan tujuannya tadi seperti yang dulu pernah saya bilang dari awal. Ya, kita harus memiliki talent pool yang jumlahnya 100 berapa coach waktu itu. Ya, saya bilang ya di tim nasional senior harus 2x11, di U23 3x11, di U20 4x11, di U17 5x11. Ini totalnya. Oh, ya kan? Apakah jumlahnya sudah cukup? Belum, ini lagi ngisi. Gitu. Nah, sekarang kembali. Resiko cedera ada, makanya kita taruh pelapis. Ya kan? Di kiri ya ada 3 back, di kanan ada 3 back, di tengah ada tengah kurang dikit ya kan? Di depan kurang dikit. Ya udah. Nah, kita akan dorong. Nah, salah satunya Mauro, ya kan? Sekarang sudah ada ya tentu prosesnya. Gitu. Nah, dia U20, umurnya 20. Tapi sepak bola modern, Yamal aja muda bisa bagus ya kita, tapi jangan kecepatan. Dia main dulu U23, siapa tahu bagus, ya kan? Kayak Jens Reven kemarin, ya nggak ngegolin 6 langsung, belum, tunggu dia buktiin dulu, masih ada hoki, biar aja bersaing Jens sama hoki, gitu. Biar jangan gede kepala pemain gitu. Ya, dan kami juga sedang ya mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang sedusin, dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Ya. Belum bisa, belum ada black and white, belum apa mas. Kalau terkait proses Mauro mungkin Pak itu masih di kementerian? Enggak, sekarang saya sudah sedang proses, nanti dari pemerintah ke DPR kita tunggu. Posisi depan Pak ya? Posisi depan. Ya depan lah. Dua-duanya Pak. Back, tengah, kanan, kiri udah banyak, masa nambah lagi, ya depan lah. 2 striker berarti. 2 depan. Nggak tahu nanti kita. Ini oleh. Jadi siapa yang nanti menggantikan posisi Ole Pak ketika Ole nggak berkesempatan main? Tim nasional nggak boleh bergantung hanya satu pemain, gitu loh. Ini kita jangan terbelenggung gitu loh, ya kan? Tadi yang kita bilang dalam sebuah pertandingan ya bisa terjadi resiko cedera. Nah, itulah kita bilang selalu 2x11 tim senior, 3x11. Ya kan kemarin juga sama. Ketika U23 kita di half time ya 7-0, di keduanya menurun. Kan Coach Gerard juga saya akan review. Gitu kan. Memang ketebalan gitu. Kalau semua tim di seluruh dunia
punya 2x11 kayak Yamal, wah, nggak tahu skornya berapa. 0-0 semua kali. Dia menganggap bahwa sejauh ini posisi kita di posisi penyerang itu punya kelemahan ya, dan adanya Ole itu sangat membantu sekali posisi depan. Sekarang ketika Ole nggak main, bagaimana PSSI berinisiatif untuk mencari orang yang tepat menduduki posisi itu? Bukan masalah cari orang yang tepat, kita harus beri kesempatan. Ada Rafael, ada Ragnar, ada Eliano, ada Hoki. Ya kita nggak boleh nutup mata, kita nggak boleh prejudis dong dengan pemain yang semua. Gitu. Ya, kalau begitu berarti kita membunuh karir pemain kita dong. Ya kan? Semua harus diberi kesempatan sama. Saya bicara tadi di atas kepelatihan. Saya meminta Asprof tidak ada pelatih titipan, betul kan? Tapi saya bilang ke pelatih, saya juga nitip, jangan ada pemain titipan. Jadi semua kita harus fair, harus beri kesempatan yang sama kepada semua individu. Ya, nggak boleh, kita harus beri kesempatan lagi. Berarti kemungkinan Ole tidak main di ronde 4. Dia lagi coba, kita lihat aja. Kondisinya seperti apa Pak after kemarin operasi Pak? Baik, Laporan dari tim kedokteran timnas? baik. Dia akan coba recovery secepatnya di Belanda, tidak di Inggris. Ya kan, tim kedokteran Oxford support di sana, di Belanda disupport sama tim kedokteran tim nasional. Ya, tapi tetap kan walaupun gimana Ole itu di Oxford. Gitu. Jadi ini kerjasama yang bagus gitu. Nah itu yang saya harapkan juga, kerjasama yang bagus antara liga dan tim nasional juga. Thank you. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.